Kalau udah ikut kegiatan organisasi, kegiatan organisasinya selesai, dia bablas tuh, nggak masuk kelas. Iya. Banyak kan yang kayak gitu tuh teman-teman. Aduh, kenapa sih mimpiku dipatahkan? Ya, mungkin teman-teman di luar sana juga ngerasain hal yang sama. Challenge apapun itu biasanya aku coba karena gini, untuk mengukur sudah sejauh apa sih aku belajarnya. Selain untuk mengukur itu juga untuk mengantisipasi agar kita tuh nggak sombong. Gimana sih cara kita membangun kayak percaya diri yang bagus gitu? Wah, ini lanjutin nih acara apa lagi nih? Ya Allah. Iseng-iseng dikit gitu, kayak ya kill gitu. Tapi cocok tahu jadi seorang passion. Passion. Halo Sobat Marwan, nah pastinya Sobat Marwan udah pada kangen nih sama konten-konten menarik dari SMK Marif 1 Kebumen. Apalagi sama Marwan Podcast. Nah kali ini Marwan Podcast menghadirkan sosok yang sangat inspiratif banget nih ya untuk para Sobat Marwan di rumah. Nah sosok yang sangat menginspiratif ini pastinya juga lulusan ya dari SMK Marif 1 Kebumen. Nah gimana, makin kepo kan ya siapa sih sosok dari yang sangat menginspiratif ini? Yuklah kita kepoin langsung nih. Aku punya sesuatu gambar ya, profil dari sosok yang sangat menginspiratif ini. Wah, oke, itu profil dari bintang tamu kita yang sangat menginspiratif banget ya. Nah aku ini langsung aja nih, di hadapan kita udah ada sosok yang sangat menginspiratif itu tadi nih. Nah aku mau nanya nih, kan namanya siapa sih? Oke, jadi dari tadi belum kenal ya. Iya Cuma dong. tahu foto-fotonya aja. Nah sebenarnya teman-teman itu biasa manggil aku Rina, biasa juga manggil Derin atau Derina. Tapi kalau teman-teman di sini juga kadang-kadang tuh ada yang manggilnya macam-macam gitu. Mau tahu nama panjangnya juga? Ya boleh dong, spill aja langsung lah. Oke deh, kalau nama panjangnya Rina Rohmatun Hidayah. Rina Rohmatun Hidayah. Yes, betul sekali. Aku manggilnya apa nih? Bebas deh, kamu boleh manggilnya Kak Derin boleh, atau mungkin Kak Rina boleh. Kak Terserah mau Rina, manggil oke. siapa. Kak Rina aja lah ya, Boleh. Nah, Kak Rina ini sendiri kan dari lulusan SMK Marif 1 Kebumen ya. Betul. Jurusan apa sih Kak? Jadi dulu tuh jurusan multimedia di Wow, SMK MM. Marif 1 Kebumen. Pernah kayak posisi kamu sekarang. Kamu MM juga atau? Enggak, aku jurusan apa ya? Accommodation perhotelan. Oh, itu zamannya aku ya, zamannya Karina tuh AP belum ada. Oh, belum ada. Belum ada. Mungkin kalau ada dulu sempat mau masuk AP juga kali ya. Akomodasi perhotelan ya. Oke. Kak Rina sendiri ini kan lulusan MM nih. Betul. Terus kenapa sih mau ngelanjutin ke komunikasi ini? Mau lanjutin ke komunikasi ya. Jadi sebenarnya tuh waktu saya lulus dari SMK Marif 1 Kebumen, itu kuliah ambil komunikasi. Kenapa gitu? Karena sebenarnya nggak ada arah ke situ dulu awal-awal. Malah kepengennya kalau nggak ambil matematika, ambilnya tuh psikolog. Psikolog, betul. Jadi salah satu guru yang menginspirasi buat masuk matematika itu ada Bu Febri ya. Mungkin kalau nanti Bu Febri bisa nonton, wah beliau tuh ngajarnya mantep banget sih ya. Terus juga pengen tuh masuk itu, tapi karena orang tua lagi-lagi dulu sempet nggak ngizinin ya buat saya tuh keluar dari Kebumen. Akhirnya udahlah sekolah dulu di Kebumen gitu. Di Kebumen adanya kampus-kampusnya masih swasta-swasta nih, nggak bisa ikut SB, nggak bisa ikut SN. Pokoknya ya seadanya. Nah, mungkin seusia kamu, seusia Sofi ya. Seusia Sofi kalau misalnya ada keinginan buat kuliah di negeri terus tiba-tiba nggak dibolehin kan pasti ngebrontak. Ya kan? Iya. Ngebrontak, terus rasanya kayak aduh kenapa sih mimpiku dipatahkan. Ya mungkin teman-teman di luar sana juga ngerasain hal yang sama. Tapi ternyata setelah menjalaninya it's okay, no problem. Jadi sebenarnya kuliah dimanapun itu nggak masalah. Dan akhirnya waktu itu kuliahnya di IAINU Kebumen. Nah waktu itu nggak, karena di IAINU Kebumen kan orang-orang taunya jurusan PAI atau keguruan. Iya.
nggak kepengen tuh masuk PAI, nggak kepengen tuh jadi guru, terus cari-cari informasi adanya jurusan apa sih. Nah itu salah satunya ada jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Akhirnya aku masuklah ke situ karena mungkin ya setidaknya dulu pas zaman SMK tuh ada multimedia, kira-kira di komunikasi mungkin nggak akan berbeda jauh sih sama multimedia. Akhirnya aku masuk situ. Itulah alasan kenapa memilih jurusan komunikasi, karena memang ya waktu itu terpaksa kuliah di sini gitu. Terpaksa harus kuliah di Kebumen, tapi ternyata setelah dijalani justru malah lebih banyak pembelajaran. Jadi mungkin aku juga pengen pesen sih sama teman-teman di luar sana ya, mungkin sama sahabat Marwan ya, bener, sama teman-temannya Sofi tuh. Jadi kuliah itu sebenarnya nggak harus kalian di kampus-kampus elit, kampus-kampus negeri atau mungkin kampus-kampus yang mahal-mahal gitu. Sebenarnya kuliah dimanapun itu esensinya sama-sama mencari ilmu. Yang menjadi pembeda adalah terletak di diri kita masing-masing. Nah, kamu mau kuliahnya di kampus tinggi pun, di kampus elit pun, kalau diri kita nggak explore, kalau diri kita nggak open minded, atau mungkin diri kita tuh nggak mau belajar lebih gitu ya, itu akan sama aja. Tapi ketika kita kuliah di kampus yang kecil, kampus yang ya mungkin biasa-biasa aja ya orang taunya, tapi asal diri kita ada keinginan untuk belajar lebih, nah disitulah betul, disitulah akan apa ya, kita tuh akan lebih berkembang lebih banyak lagi. Jadi nggak perlu minder sih teman-teman kalau mau kuliah dimanapun, yang penting dimulai dari dalam diri kita sendiri. Nah, kalau misalnya dari jurusan komunikasi ini tuh apa sih yang hal bisa kita dapat gitu dari jurusan ini tuh apa sih gitu? Wah, banyak banget sih sebenarnya kalau misal ditanya yang didapat apa dari jurusan komunikasi. Banyak banget. Cuman aku mau disclaimer dulu ya, mau pesen dulu sama teman-teman mahasiswa bahwa ketika kita kuliah, ketika kita sekolah itu jangan hanya berfokus di akademik atau hanya di pelajaran-pelajaran yang kalian dapatkan di bangku kuliah, di mata kuliah, no. Tetapi bagaimana kita bisa nge-explore diri, satu tuh, yang kedua, terus yang kedua adalah bagaimana kita bertemu dengan orang-orang yang selama kita kuliah gitu. Karena dengan kita bertemu tuh kita jadi sharing wawasan, jadi sharing pengalaman, sharing background gitu ya. Terus kita jadi membangun relasi. Nah itu dia kan apa yang didapetin dari jurusan komunikasi. Kalau yang didapetin jelas banyak banget. Kalau mungkin jurusan komunikasi teman-teman bisa searching juga nih mata kuliahnya apa ya, mungkin secara umum itu yang didapat, tetapi yang didapat lebih banyak itu adalah soal relasi, kemudian juga soal pengalaman belajar kita, terus soal orang-orang yang kita temui. Jadi kalau teman-teman mau kuliah atau mungkin sekarang nih ketika kalian masih jadi siswa kayak gini, juga jangan bosen-bosen buat membuka diri untuk saling sharing sama temennya gitu. Kalian mungkin dari jurusan AP ya? Nah gampangnya gini, kamu dari jurusan AP nih, kamu nggak menutup diri buat belajar sama teman-teman yang jurusannya multimedia atau jurusan TKR. Itu udah salah satu cara untuk membangun relasi, membangun link gitu ya antar jurusan. Nah dari situ bisa kayak sharing, kamu dapat apa nih di kuliah, belajar apa? Oh ilmu komunikasi. Kamu belajar apa nih di AP? Mungkin belajar apa nih biasanya kalau di AP? Apa ya, kayak customer service gitu, mulai dari tentang masih pariwisata juga sih biasanya kalau misalnya di perhotelan gitu. Nah di situ jadi ada saling sharing. Begitu juga ketika saya kuliah ambil komunikasi nih ya, disitulah ketika aku mungkin membangun relasi gitu, jadi saling sharing. Jadi yang didapatkan itu adalah soal satu link relasi, yang kedua adalah soal pengalaman teman-teman, terus yang ketiga adalah soal background dari orang-orang yang ketemui. Karena ketika kita ketemu satu orang pasti pengalamannya udah banyak, terus nanti ketemu orang lagi pengalamannya banyak lagi. Nah dari situ akhirnya kita saling belajar. Mungkin kita juga pasti bakalan ngerasa kayak minder ya. Itu pasti minder kalau kayak aku nih dari kota kecil, dari kampus kecil gitu ya, ketemu sama teman-teman yang backgroundnya wow gitu, terus juga ketemu sama teman-teman yang mungkin dari kampus ternama gitu. Tetapi di situ tuh balik lagi ke kita, aku pengen tahu lebih banyak nggak? Aku pengen bisa lebih banyak nggak? Kalau aku pengen bisa lebih banyak, pengen tahu lebih banyak, aku harus mau keluar, aku harus mau kenal mereka, aku harus mau sharing sama mereka, harus mau terbuka.
Jadi yang harus dilakukan pertama adalah membuka diri kita dulu, gitu sih. Itu yang didapetin. Keluar dari zona nyaman berarti ya. Yes, betul banget. Berarti relasi ini penting banget ya buat kayak ngembangin skill diri kita sendiri juga. Betul, penting banget. Bahkan nih adik-adik kalau misalkan kalian udah selesai, apalagi SMK ya. Yeah. SMK itu sekolah menengah kejuruan, itu tuh udah sangat detail banget, detail kejuruan, banget, ya kan, kejuruan. Jadi sebenarnya kenapa relasi itu penting? Karena nih ketika kalian udah lulus dari sekolah, lulus dari kuliah, itu soal ijazah itu sebenarnya nomor sekian. Kadang-kadang ijazah itu IPK-nya tinggi, oke lah, banyak yang IPK-nya tinggi, banyak yang dia dari kampus-kampus ternama. Tetapi ketika misal diterima kerja nih, bagaimana nih pertanggungjawaban dari nilai yang sudah dia dapat gitu. Nah, akan lebih baik lagi, biasanya orang-orang itu akan lebih merekrut ya HRD itu akan lebih merekrut orang yang dia punya skills, orang yang dia punya pengalaman, orang yang dia tuh sudah punya keahlian baik soft skill ataupun hard skillnya gitu. Jadi jangan hanya berfokus ke soft skill. Oleh karena itu relasi itu penting. Jadi kalau misalnya kita lulus, kita bisa nih dapat informasi dari teman-teman di luar sana, gimana kabarnya, mungkin ada informasi tentang pekerjaan, atau mungkin tentang lomba, atau mungkin tentang lanjut kuliah, atau bahkan kepengen diskusi lagi, kepengen sharing-sharing lagi, itu bisa. Relasi sangat-sangat penting gitu. Kalau relasi juga pastinya kan membutuhkan kayak kepercayaan dirian kita, takut kayak aku ketemu sama dia takut ya gimana ya orangnya emang kayak gini gitu kan, kayak gimana sih cara kita membangun kayak percaya diri yang bagus gitu. Oke, kalau untuk cara membangun percaya diri yang bagus itu sebenarnya bertahap ya. Bertahap itu karena jangka panjang, nggak bisa tuh kita hari ini belajar, besok langsung percaya diri tuh nggak bisa. Tetapi itu adalah continue gitu. Kita harus Step by step. Yes, betul, step by step. Nah, langkah pertama adalah kita yakin dulu sama diri kita. Soalnya gini, kalau misalkan kita nggak yakin sama diri kita mau ketemu orang udah ragu dulu gitu. Orang udah ragu dulu, ngapain kamu datang ke sini kan kayak gitu. Jadi kayak kita harus yakin dulu mau nyapa dia, kita harus yakin dulu mau ketemu orang. Nah, itu yang pertama, yakin dulu ke diri kita. Yang kedua, kita jangan pernah merasa bahwa diri kita lebih pinter dari dia. Kita jangan pernah merasa, ya walaupun mungkin kita bisa ya. Kadang kalau dari SMK, lulusan SMK tuh kan biasanya skillnya udah terlatih, keahliannya udah terlatih ya kan. Ketika ketemu orang nih yang sama-sama jurusan komunikasi, barangkali ada yang dia sama sekali belum pernah belajar tentang praktek-prakteknya yang mungkin dipelajari di SMK gitu ya, kayak contohnya ngedit atau apa, itu kan dipelajari di SMK. Nah, ketika di kuliah belum tentu semuanya memang udah belajar itu. Nah, kita jangan pernah merasa bahwa aku kan udah pernah belajar kayak gitu. Tetapi kita coba membuka diri lagi bahwa hal apa ya yang bisa aku pelajari dari dia. Intinya itu. Jadi kalau untuk membuat kita percaya diri, satu adalah kita harus yakin sama diri kita. Terus yang kedua, kita jangan pernah merasa bahwa diri kita lebih bisa daripada orang lain atau lebih menggurui gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah kita tetap harus berusaha menjadi orang yang apa ya, ibaratnya kayak nggak merendahkan orang lain kayak gitu. Itu sih langkah simple buat kita percaya diri. Nah, yang keempat itu adalah kita harus belajar lebih banyak. Karena dengan kita belajar lebih banyak, kita setidaknya kalau ketemu sama orang nggak ngangong-ngangong banget gitu loh. Iya. Benar, nggak ngangong banget. Jadi ketika misal tiba-tiba ada challenge gitu, ada tantangan apa, kita udah pernah nyoba. Kayak mungkin kamu hari ini ya lagi di challenge gitu. Bener-bener challenge banget nih ketemu Karina ini. Aduh ya Allah, lagi di challenge buat nge-podcastin gitu ya, nggak apa-apa, diambil aja challenge itu, karena challenge itu adalah sebuah tantangan, sebuah kesempatan buat kita belajar. Siapa tahu nih nanti someday kamu bakal ketemu orang yang dia itu juga sama-sama jago podcast. Nah, kalau kamu ketemu dia, kamu nggak ngerasa minder banget lah, nggak ngangong-ngangong banget, karena sebelumnya kamu udah pernah belajar ini. Setidaknya kamu ketemu dia, ada obrolan yang nyambung kayak gitu tuh, biar membangun kepercayaan diri kita kayak gitu. Itu sih. Kalau kepercayaan dirian udah nih ya, pastinya kan kita butuh kayak orang itu nganggap kita tuh ya, misalnya kayak Karina sendiri nih ya, aku nganggap Karina ini ya udah kayak ya ini seorang Karina gitu. Gimana sih kita membangun personal branding gitu? Oke, membangun personal branding ya. Semua yang ditanyakan itu adalah hal-hal yang
memang jangka panjang. Iya. Nah, jangka panjang. Dia kan mempersiapkan ya pastinya Sobat Marwan ya. Diri, yes. Itu bagus banget sih pertanyaan, bagus banget. Jadi gimana sih kita mau membangun personal branding? Yang pertama adalah kita harus kenal dulu nih sama diri kita. Kenal dulu sama diri kita. Gimana caranya kenal sama diri kita ya? Kan kadang pertanyaannya kayak gitu. Aku siapa? Gitu. Siapa? Ya kan aku sih siapa? Aku sih bisa apa? Ya kan pasti pertama kayak gitu. Pertama benar. Masih banyak mencoba trial and error, banyak banget. Mungkin di sini kalau di Maarif 1 ya sekarang ada podcast, ada film, ada macem-macem tuh, banyak banget. Gak apa-apa, kamu bisa coba dulu. Ini salah satu langkah buat ngenalin diri sendiri ya. Langkah ngenalin diri sendiri, ngenalin kayak sebenarnya aku punya keahlian lebih di mana gitu. Iya, aku mau pesan dulu nih sama teman-teman sahabat Marwan bahwa jangan pernah merasa diri kita itu nggak punya kemampuan apapun, karena sebenarnya setiap diri kita itu sudah diberikan kemampuan itu, tinggal kita mau menggalinya atau enggak, mau cari tahu atau enggak, ngembangin lah ya. Ngembangin, betul. Nah, cara ngembanginnya adalah dengan kita kenal diri kita dulu, tahu diri kita dulu, yaitu misal kayak kita membuka diri buat mencoba banyak hal dulu nih. Misal kayak cobain kalau di sekolah di SMK ada ekstra A, B, C gitu ya. Kira-kira nih yang minat kamu mana? Aku minatnya ada 2 Kak. Oke, nggak apa-apa. Misal coba A sama B, coba podcast sama film. Nah, di antara 2 ini nih, kira-kira nanti mana yang ternyata itu kamu banget? Artinya kamu banget itu apa sih? Kamu banget itu yaitu kamu ngelakuinnya seneng, terus kamu ngelakuinnya enjoy. Terus walaupun kadang ya ketika ikut ekstra, ketika ikut latihan apapun kan capek. Nah, kamu merasa bahwa secapek apapun kamu tetap memberikan yang terbaik. Nah, itu adalah kemampuan kamu, keahlian kamu yang harus lebih digali lagi. Nah, nanti dari situ tuh kamu perdalam lagi, ternyata kamu punya keahlian di podcast, misal kayak gitu ya. Digali lagi, ditekuni. Nanti lama-lama personal brandingmu akan terbentuk. Orang akan tahu bahwa si Sofi nih, si host podcast handal Kebumen gitu ya. Aminin dong. Amin. Kayak gitu. Jadi kamu harus tahu dulu nih mana yang betul-betul kamu banget. Setelah kamu tahu, dalemin terus sampai akhirnya orang itu tahu karena karyamu. Bukan lagi kamu koar-koar, bukan lagi kamu nge-share bahwa aku loh host podcast, aku loh yang di podcast Marwan. No, tetapi personal brandingmu tuh akan terbentuk ketika orang tahu bahwa kamu nggak perlu ngomong, tahu kamu tuh dari karyamu, kayak gitu. Nah, jadi itu untuk membangun personal branding, langkahnya adalah kamu harus temukan dulu yang mana nih kamu banget. Setelah itu kamu tekuni, kamu bangun, nanti lama-lama karyamu yang akan mengatakan siapa kamu. Seperti itu, Nduk. Nah, aku punya ini nih, salah satu foto Karina nih dari organisasi ini. Ntar aku tampilin ya. Foto apa nih? Wah, ini nih. Ya ampun. Ini lagi ngapain sih Karina? Itu lagi sip aja nih. Lagi sip jempol lah ya. Betul, itu kayaknya dulu waktu masih kegiatan selusur pantai. Pantai, ini di pantai, bukan sungai ya. Pantai apa nih? Suwuk. Iya, pantai Suwuk ya. Itu lucu ya ampun. Masih kecil dulu. Sekarang juga masih kecil sih. Ya ampun. Berarti ikut pramuka juga aktif ya? Oh iya. Dewa nih senior. Aduh, ya ampun. Oke, dah. Ini lagi ngapain sih Karina nih? Ini lagi kau sendirian sih, sepi banget. Jadi sebenarnya ini tuh waktu ini ya, waktu serah terima jabatan waktu itu. Oh iya. Serah terima upacara. Kayaknya waktu itu diperingatin pas hari pramuka juga deh. Pas hari pramuka, terus juga serah terima gitu, jadinya sendirian dari situ. Ini kan ditemenin nih sama sebelahnya nih. Iya, itu sebelahnya ketua PMR. Oh, ketua dulu, PMR. Periodenya aku. PMR sama ketua pramuka. Gak Aduh. apa-apa. Wah, ini Aduh. Ikut pramuka juga sih, ikut pramuka. aktif pramuka banget berarti ya? Ya, anak pramuka lah, karena dulu adanya pramuka gitu. Pramuka sama OSIS sama Ibnu. Nah, kalau foto ini nih dulu. Ini Karina yang mana sih? Aduh, buluk banget ya. Aduh, yang mana nih? Aduh, coba yang mana kamu tebak? Coba yang mana ya? Ini nih yang mana ya sih? Mana sih?
Yang ini kan yang lagi sip di jempol ini. Bukan. Emang sebeda itu ya? Kan mirip sama yang tadi post pertama gitu kan. Ini aku yang tengah nih. Ya yang tengah ya aku tahu kok. Aduh ya. Jadi pura-pura nggak tahu aja ya. Ini kalau yang ini tuh waktu dulu kita lomba bareng-bareng di waktu itu Raimuna ya di Widoro. Itu sih keren sih teman-teman hebat-hebat menurut aku ya. Jadi ketika organisasi itu kita belajar gimana bareng-bareng, gimana kelompok gitu ya, gimana saling berkolaborasi biar kita nggak egois ya kan, gimana kita bisa saling kerja sama. Nah itu adalah hasil kerja sama teman-teman sih, hasil kerja sama teman-teman. Iya gitu deh. Bawa piala 2 nih. Iya, waktu tuh juara apa ya teman-teman tuh? Saya lupa soalnya. Itu tahun 2015 apa ya? 2015 kayaknya. Berapa? 14 nggak sih? 2014 ya. Salah satunya kayaknya ada yang film nggak sih? Ya film, benar-benar. Ada yang film ini di sini tuh ada yang sutradaranya juga tuh. Keren sih kekompakan teman-teman. Mantap. Selain aktif organisasi nih Karina ya, pasti juga kan pernah ikut-ikut lomba nih. Selain di organisasi, pernah ikut lomba apa aja nih? Selama SMK, selama kuliah atau selama ini? SMK doang pas di Ma'arif. Kalau di Ma'arif 1 tuh pernah ikut lomba gerak jalan ya, pas buluk-buluknya juga. Buluk ya, enggak lah. Terus juga di Pramuka, terus juga ikut lomba debat 3 bahasa. Wow, bahasa apa aja tuh? Waktu itu aku ikut bahasa Inggrisnya sih, tapi kalah sih. Enggak lah, gak apa-apa. Tapi justru sebenarnya soal mungkin ya kalau di awal-awal ketika ikut lomba tuh nyarinya menang dan kalah, tapi ternyata ketika semakin kesini yang dicari tuh bukan persoalan menang atau kalah. Menang kalah itu bonus ya, menang kalah itu bonus. Tapi bagaimana nih kita bisa nge-challenge diri kita lagi, nge-challenge diri kita bahwa aku akan ambil tantangan ini, aku bisa nggak nih buat ikut lomba. Nah karena dari lomba itu tuh akhirnya kita membuka sayap lebih lebar, kenal orang lebih banyak lagi, bisa bangun sayap ya. Betul, bisa bangun relasi lebih banyak lagi gitu. Nah, ini ada bentar, ada foto nih, apa nih? Ini yang ikut ini kan debat kan? Yes, betul banget. Itu Semarang ya, 17 Oktober 2015 tuh. Bahasa Inggris 3 bahasa. 3 bahasa apa aja nih dulu kan? Bahasa Inggris. Ada bahasa Indonesia, terus ada bahasa Jawa. Jadi waktu itu kita kesana berangkat 3 tim, dan itu tuh betul-betul sih didampingi banget sama Bu Faiko ya. Makasih banget. Ya. Pokoknya Bu Faiko tuh keren banget sih kalau udah dampingi siswa-siswanya. Udah di-backingnya sama Bu. Totalitas, betul-betul totalitas banget. Jadi waktu itu disupport penuh sama Bu Faiko dan tentunya guru-guru Ma'arif yang lain juga gitu. Ini pernah ikut di sini. Gitu, lucu banget sih. Ini sebelum debat apa udahnya nih? Itu tuh sebelum sih kayaknya deh. Karena masih sepi. Pasti datangnya pertama ya udah semangat banget berkobar. Enggak juga sih. Waktu tuh udah banyak banget malah yang udah banyak banget ya. Banget yang datang juga gitu. Nah, itu kan selain lomba nih ya, pasti ada juga kayak hal-hal yang bikin kangen nih sama SMK Ma'arif 1 Kebumen ini apa sih? Aduh, hal-hal yang paling kangen di SMK Ma'arif 1 Kebumen itu guru-gurunya sih. Guru-gurunya ya? Yeah. Karena guru-gurunya tuh baik-baik banget. Serius, gurunya tuh baik-baik banget gitu ya. Mungkin Rina juga ngucapin terima kasih ya buat semua guru-gurunya Rina gitu ya. Karena mungkin tanpa doa tulus dari Bapak Ibu guru, Rina juga nggak bisa menjalani proses sampai sekarang ya. Jadi yang paling bikin kangen adalah guru-gurunya sih gitu. Kalau guru-guru paling favorit nih menurut Kak Rina ini apa sih? Guru apa sih? Aduh, jangan-jangan guru BK nih, suka bandel masuk BK. Emang kelihatannya muka aku bandel banget nih. Kalau guru paling favorit itu, aduh, gimana ya nyebutinnya? Karena guru semuanya kayaknya favorit. Iya favorit ya, pasti mensupport juga. Bener deh. Karena misalnya dari Bu Faiko, terus juga dari Bu Dwi, terus dari Pak Amin Dewan Pramuka, Pak Amin guru bahasa Indonesia, terus ada juga Bu Febri, terus ada juga Bu Nurul, terus sih yang bener-bener deket banget, kayak semua itu sih semuanya deket gitu. Terus ada juga ini sih dari guru BK, Guru BK kan?
curhat mencurhat Iya pastinya. bener sih, curhat mencurhat gitu ya, karena saling sharing sama Sharing. guru BK gitu. Gitu sih. Enggak, maksudnya kalian sendiri pernah gak sih kayak ih lagi pramuka males banget panas, udah nggak usah pramuka gitu. Kayaknya kalau itu nggak pernah Oh sih. nggak pernah ya orang aktif pramuka ya. Kalau itu nggak pernah sih. Kalau bolos kayak mapel ini, mapel males banget, udah ke bawah aja gitu beli jajan. Enggak sih, kalau ya? itu sama sekali nggak pernah. Karena gini, menurut aku ya, gini, aku kan juga aktif organisasi. Iya. Aktif organisasi. Kadang-kadang antara kegiatan organisasi dan kegiatan kelas itu kan bentrok ya. Nah mau nggak mau harus izin nih, harus izin. Kan kebanyakan juga nih, ada beberapa teman-teman yang kalau udah ikut kegiatan organisasi, kegiatan organisasinya selesai dia bablas tuh nggak masuk kelas. Iya. Banyak kan yang kayak gitu tuh teman-teman siswa-siswa nih. Tapi aku memilih aku tetap masuk kelas. Bahkan aku masih ingat banget ketika teman aku dulu bilang gini, ngapain sih Rin, udah capek-capek di organisasi, kan setelah itu kamu udah bebas, kan udah izin, ngapain masuk kelas lagi gitu. Iya. Tapi buat aku itu penting ya, penting banget ketika aku masuk ke kelas. Bukan masalah aku capek tidaknya, tetapi adalah gimana kita bisa menghargai guru kita gitu, menghargai guru kita itu juga capek. Aku percaya guru kita tuh sangat capek, Iya. capek, apalagi ngajar sehari kelasnya banyak, juga capek. Beliau ngajar di situ dan udah ngasih izin ketika misal saya ada kegiatan organisasi ini, dan kebetulan kegiatan organisasinya udah selesai, masuk lagi tuh masih pelajarannya beliau. Aku tetap masuk karena bagaimana kita lebih ke menghargai guru kita gitu. Kita sama-sama capek kok. Organisasi mah capeknya ya ketika kegiatan itu gitu. Kalau guru kita kan capeknya udah lebih lama, lebih banyak, lebih jauh gitu capeknya. Jadi lebih memilih untuk masuk. So buat teman-teman nih, kalau misalkan ini ya habis kegiatan organisasi terus kegiatannya udah selesai, jangan bolos gitu. Tapi masuklah kalian ke kelas walaupun cuma duduk aja, setidaknya Jujur aku langsung terketuk hati. Karena kan ikut teman kayak udahlah udah izin lagian ya udah sebablas sampai jam pulang aja. Kan guru juga taunya kan kita izin. Iya gitu. betul, memang sih karena kita kan udah izin, tetapi Iya. kalau udah selesai ya itu kembali ke pilihan masing-masing. Cuman kalau saya sendiri tuh memilih buat masuk karena mau bagaimanapun berkah guru itu luar biasa sih. Iya, Berkah benar. guru itu luar biasa. Jadi tetap masuk lah, walaupun cuman masuk ternyata gurunya udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap dapat hikmahnya ya. Dapat hikmahnya doang. Bener. Gitu sih. Jadi kamu juga termasuk tipe yang mana nih? Enggak. Tipe yang langsung masuk dong. Bagus lah gitu. So ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman siswa. Karena organisasi itu jangan pernah Bukan alasan lah ya. Yes, benar. Jadi jangan pernah jadikan organisasi itu alasan untuk tidak masuk ke kelas gitu. Aku mau nanya nih, berarti mapel favorit apa nih yang disukain Karina nih? Kalau mapelnya itu yang paling aku favoritin dulu fisika. Fisika? Iya. Enggak, sekarang nggak ada fisika. Sekarang nggak ada Nggak ya. Dulu tuh aku fisika, ingat banget aku pernah diskors di kelas gara-gara aku maju terus jawab terus tuh. Oh iya. Aku pernah diskors beberapa hari apa malah seminggu tuh. Pokoknya kalau pas mata pelajaran fisika tuh, kalau lagi ada kuis di depan, Rina nggak boleh maju, nggak boleh jawab. Jadi udah duduk aja di Gurunya belakang. udah hafal ya, langsung Gurunya udah hafal. mundur aja. Bener-bener itu sih paling favorit fisika dulu. Dah, Karina ini kan jurusan komunikasi ya. Gak berhenti sampai jurusan komunikasi aja nih kan. Pastinya juga kan ngelanjutin ya. Nah, Karina ini ngelanjutin jadi dosen nih BTW ya. Jadi dosen. Nah, Aduh. hal apa aja sih yang udah Karina lewatin selama jadi dosen ini? Wah, kalau untuk ditanya hal yang udah dilewati selama jadi dosen ya, berarti ketika aku jadi dosen ya belum banyak, karena jadi dosen itu kan baru beberapa saat ya, tetapi lebih ke mungkin background. BTW jadi dari dosen berapa bulan atau berapa tahun nih? Berapa bulan sih? Oh, berapa bulan? Karena kan aku lulus S2 itu tahun bulan ini juga tuh, Bulan ini November tuh 2022 tuh aku lulus S2, terus aku wisudanya Februari 2023. Dan waktu itu sebenarnya aku masih stay di Jogja, kerja juga di Jogja. Jadi selama kuliah itu memang sambil kerja. Terus akhirnya kenapa akhirnya pulang jadi dosen di Kebumen, kenapa tuh? gitu ya? Karena qadarulahnya ya orang tua memang meminta buat pulang aja Iya, gitu. Nah, lagi-lagi ya udahlah,
pulang aja nggak apa-apa gitu. Pulang dan akhirnya waktu tuh masukin juga, ya udah itu belum lama lah, baru pokoknya awal pembukaan mahasiswa baru semester sekarang, semester ganjil ini itu baru masuk jadi dosen ya. Pasti ada tantangan banget ya buat jadi seorang dosen ini. Kayak ada nggak sih kayak mahasiswa yang suka kayak iseng-iseng dikit gitu, kayak ya kill gitu. Kill lagi ya kan, ya wajar sih, namanya Gen Z sih. Menurut aku tuh tantangan jadi dosen saat ini ya, tantangan jadi pengajar saat ini atau mungkin jadi guru saat ini tuh adalah gimana kita bisa mengembangkan metode pembelajarannya ke generasi sekarang, Gen Z gitu. Gen Z tuh yang dimana anaknya tuh nggak mau diguruin, diguruin, tetapi maunya adalah sharing ya bener. Jadi ketika aku ngajar adalah gimana sih biar aku bisa memposisikan sebagai teman mereka gitu, karena kalau misalkan posisinya kayak lebih tinggi dari mereka gitu ya, pokoknya betul-betul kayak apa ya, aku dosen kamu loh, seolah nanti malah jadinya sungkan, mahasiswa tuh jadi sungkan gitu, jadi kaku lah ya. Betul, padahal ketika udah jadi mahasiswa itu adalah saatnya mahasiswa explore lebih banyak. Gimana sih agar mahasiswa itu bisa eksplor lebih banyak adalah ada pendampingan dari dosen itu sendiri, dan itu yang sedang saya coba pelajari, gimana caranya biar bisa dampingi mahasiswa saya untuk bisa semangat mengeksplor diri ketika masa-masa kuliah, karena masa-masa kuliah itu adalah privilege buat mahasiswa ini bisa ngembangin potensinya, bisa ngebangun personal branding gitu. Siap lah, oke lah. Oke, jadi kan Karina ini kan kayak ya udahlah bisa dikatain dosen yang profesional ya. Belum juga. Iya lah, ya aminin aja dulu. Oh iya, bener, diaminin dulu, amin. Nah, gimana sih, aku mau tanyain ya, pasti dan sobat Maron di rumah juga udah pada penasaran ya, kayak gimana sih Karina gitu sampai bisa jadi dosen yang profesional, dan public speaking-nya juga kan bagus banget ya di komunikasi ini juga, gimana sih Kak? Oke, jadi kalau perihal public speaking ya, itu sebenarnya bukan berkaitan dengan kamu kuliahnya jurusan komunikasi atau bukan. Menurut aku public speaking itu adalah ilmu yang bisa dipelajari oleh semua orang, ilmu dasar ya? Siapapun itu bisa mempelajari hal itu gitu ya. Jadi bukan karena aku dari ilmu komunikasi terus aku bisa public speaking, no, tetapi justru aku juga mengasah ini ketika aku di luar. Karena ketika aku kuliah tuh dari S1, karena kuliah itu kan hanya 4 hari ya, sekitar 4 hari, dan juga nggak full, kayak nggak pagi sampai sore tuh enggak, tetapi hanya beberapa jam aja. Nah, di waktu-waktu kosong itu tuh kita daripada nongkrong nggak jelas, biasanya mahasiswa kayak gitu, hobinya tuh kalau nongkrong main kemana gitu. Nah, aku tuh mikirnya daripada nongkrong nggak jelas, kenapa sih nggak coba explore diri gitu, hal baru lah ya, explore diri, hal baru yang memang aku butuhkan nih buat nanti ke depan gitu. Jadi memang ketika udah jadi mahasiswa di awal-awal itu kita udah ada plan, nanti ke depan aku mau jadi apa ya. Oke, misal anggap aja aku kepengen jadi, dulu cita-cita aku adalah jurnalis. Bukan dosen malah ya, bukan dosen. Jadi aku pengen jadi seorang jurnalis. Jadi untuk menjadi seorang jurnalis ini aku pengen apa aja nih yang aku pelajari. Oke, aku pengen belajar soal kayak public speaking. Makanya aku dulu sempat belajar masuk radio, terus juga sempat jadi host freelance gitu ya, beberapa program acara. Oh, pernah ada di program acara gitu juga ya? Iya, dulu sempat kerja sama juga pihak ketiga sama salah satu stasiun televisi gitu ya. Terus juga kalau ada lomba tuh ikut gitu. Jadi menang kalah pikir akhir, kalau mau lomba tuh ikut, karena ketika aku hanya mengandalkan belajar dari kampus doang tuh nggak cukup, makanya aku harus belajar dari orang-orang yang memang belajarnya udah lebih banyak, di mana aku temukan di luar kampus gitu. Itulah akhirnya belajar public speakingnya justru di luar kampus. Kayak Karina kan kayak selama jadi dosen juga ya, atau jadi mahasiswa nih ya, pernah ikut event-event gitu kan. Nah, event apa sih yang paling berkesan ya selama jadi public speaker ini? Kalau event ya, mungkin maksudnya adalah event satu event apa selama aku jadi mahasiswa, mungkin itu ya. Yang kedua tuh pengalaman apa yang mungkin pernah atau mungkin hal yang unik nih selama jadi public speaker gitu ya. Kalau selama kuliah ya, selama perjalanan kuliah adalah ketika aku sempat ikut MTech Go to Campus.
MTek Go to Kampus itu apa tuh? Itu tuh lomba news anchor yang diadakan oleh SCTV dan itu tingkatnya nasional gitu ya, nasional. Itu aku pernah ikut dan pesertanya wah luar biasa ribuan. Serius itu. Wah, ini nih ada nih. Itu di tahun 2019 tuh. 2019 ya. Benar. Jadi waktu itu acaranya di UPN di Veteran Yogyakarta ya. Kebetulan karena deket juga jadi aku masuk di tahun 2019 ini. Kebetulan MTek Go to Kampus itu terakhir waktu itu. Terakhir dan sekarang belum ada lagi. Aku ikut dari sekian ribu peserta. Waktu itu sempat terseleksi tuh masuk dulu ke 20 besar. Terus 20 besar bisa masuk ke 10 besar tuh udah alhamdulillah banget. Nah, dari 10 besar akhirnya diseleksi lagi menjadi 5 besar aja yang bisa tampil langsung di shoot gitu ya, langsung di shoot televisi dan di panggung utama gitu. Nah, waktu itu nggak lolos 5 besar karena ternyata aku hanya peringkat 6 aja tuh. Jadinya nggak bisa masuk. Ya udah nggak apa-apa lah. Yang penting dari situ 6 dari 5 besar. Dari situ tuh kayak jadi dapet insight dari cerita teman-teman dari luar pulau, ada yang dari Riau, ada yang dari Lampung, ada dari Sulawesi. Dan ternyata tuh teman aku yang waktu ketemu di sini, ketemu lagi di S2. Ketemu lagi? Iya, ketemu lagi dan waktu itu ujian sidangnya harinya barengan ya. Nah, jadi kita lulus bareng, ketemu di sini, lulus bareng juga. Itu teman dari Lampung. Temen dari Lampung ya. Yang tadinya nggak kenal jadi kenal, malah jadi deket lah ya. Malah jadi sekampus juga waktu S2. Waktu S2-nya sekampus betul. Kenal awal mula sih di sini ya, di MTek Go to Kampus ini, terus ketemu lagi pas di kampus gitu. Oke, ini ada foto selanjutnya nih. Wah, ini lanjutnya nih acara apa lagi nih? Ya Allah. Kalau yang ini nih acara waktu itu Galeri Halal Mencari Host. Ini yang ngadain itu Jogja Adi TV ya, tingkatnya nasional juga. Pesertanya juga banyak banget. Ya, banyak banget lah. Jadi challenge semua. Jadi challenge apapun itu biasanya aku coba karena gini, untuk mengukur sudah sejauh apa sih aku belajarnya. Selain untuk mengukur itu juga untuk mengantisipasi agar kita tuh nggak sombong. Kadang-kadang nih ada orang yang mungkin udah belajar ini ngerasa cukup, udah belajar merasa bahwa aku udah tahu segalanya, aku udah bisa segalanya, jadi aku nggak perlu nih ikut apa-apa lagi. Akhirnya aku coba challenge ini biar apa ya sih, masa yang aku pelajari sudah semuanya. Ternyata ketika kita keluar kita jadi ngerasa bahwa aku loh nggak ada apa-apanya loh gitu. Aku loh nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka ini gitu. Itu yang pertama. Ini acara apa lagi nih? Seminar nasional. Oh, kalau ini baru-baru kemarin sih. Oh, baru kemarin ya. Baru bulan kemarin ya. Iya, ini waktu itu sempat jadi narasumber juga di IAIN Purworejo gitu. Kita bahasin soal passion tuh. Fashion. Ya. Tapi cocok tahu jadi seorang fashion ya. Fashion. Oke, dari semua lomba-lomba yang diikutin sama Karina ini sih, apa sih yang paling membuat kayak aku bangga terus berkesan gitu loh? Kalau yang membuat bangga tuh enggak sih, lebih enggak. Karena bukan soal pencapaiannya ya, tetapi adalah soal kemauan diriku buat belajar. Itu sih yang membuat aku bersyukur, bukan bangga sih. Kemampuanku lebih ke alhamdulillah ya, sampai sejauh ini aku masih diberi kesempatan, masih diberi hidayah oleh Allah ya buat terus belajar, terus berproses kayak gitu sih. Jadi lebih ke masih mau belajar gitu. Belajar sama berproses juga ya. Benar. Oke, dari Karina jadi dosen terus kayak ya ngajar-ngajar mahasiswa juga pastinya ya. Selanjutnya mau ngelanjutin jadi apa nih gitu? Mau ngelanjutin jadi apa dong? Kan maksudnya waktunya masih panjang banget dan Karina juga. Bener. Iya, jadi memang sebenarnya lagi ngerintis usaha. Oh, usaha. Usaha betul, salah satunya adalah usaha di bidang public speaking. Ya, jadi sedang merintis buat buka kelas public speaking gitu. Ada sih, memang udah di-spill namanya tuh Retalk Academy. Retalk Academy. Ya, mungkin nanti aku join deh. Ya, boleh. Boleh barangkali ya teman-teman nih, siswa-siswa Marif 1 atau mungkin teman-teman di luar sana boleh join di kelas public speaking aku gitu, Retalk Academy. Oke, sedikit motivasi aja nih ya buat para sobat Marwan di rumah ya. Motivasi apa sih yang bisa di-share nih ke sobat Marwan?
Jadi kalau mungkin dari aku ya, buat teman-teman SMK Ma'arif 1 Kebumen gitu ya, atau mungkin buat seluruh teman-teman yang masih sekolah SMK, khususnya di SMK Ma'arif 1 Kebumen adalah jangan pernah menutup diri untuk tidak mau belajar. Jangan pernah menutup diri untuk tidak mau berproses. Ya, jadi kita tuh harus betul-betul membuka diri, buka selebar-lebarnya untuk kita mau terus mencoba hal-hal baru. Karena dengan kita mencoba hal-hal baru, kita akan tahu nih sebenarnya keahlian kita ada di mana, seperti itu. So, jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk mengeksplor diri, itu sih. Oke, itu ya sedikit ya motivasi-motivasi yang bisa membuat Sobat Maron nih jadi merubah mindsetnya gitu ya. Betul. Dan satu lagi sih, apalagi ini SMK Ma'arif 1 Kebumen ya kan. Tadi udah aku sampaikan juga di awal bahwa dengan adanya fasilitas-fasilitas yang ada sekarang itu betul-betul sudah mendukung banget teman-teman buat membangun atau mengembangkan sebuah karya. Karena karya itu penting banget. Karya itu bisa menjadi sebuah portofolio selain menjadi jejak digital ya, atau mungkin selain menjadi kenang-kenangan kita nanti kalau udah lulus, tetapi dia akan lebih ke portofolio kita ke depan sana. Karena nantinya siapa kita itu akan ditentukan oleh karya-karya kita. Personal branding kita tuh ditentukan dari karya kita. Oke, Karina sendiri juga kan alumni dari SMK Ma'arif 1 Kebumen ya. Gimana sih pandangan Karina tentang SMK Ma'arif 1 Kebumen ini, gimana sih kayak perkembangan atau progresnya gitu menurut Kak Arina sendiri? Kalau dari aku sendiri ya, menurut aku perkembangannya, progresnya cukup dalam satu kata. Wow. Betul, wow. Menurut aku luar biasa banget sih. Tadi kayak sekarang siswa-siswanya itu udah semakin diberi banyak ruang untuk mengeksplor diri, untuk menghasilkan karya-karya, melatih skills anak gitu ya. Itu adalah hal yang sangat wow menurut aku. Jadi progresnya sekarang pesat sekali. Ma'arif 1 Kebumen betul-betul sekolah yang sangat rekomendasi sih. Bahkan kalau misalkan ada momen memutar waktu ya, aku pengen balik sekolah lagi nih. Balik sekolah dia sekolah Ma'arif ya. Ma'arif 1 Kebumen ya. Iya, betul banget. Apalagi dengan fasilitas-fasilitas yang sudah ada, bahkan ya dengan nggak ada fasilitas pun kita bisa berkembang, apalagi dengan yang ada. Artinya kita harus lebih berkembang. Tapi aku mau pesen juga nih sama teman-teman di luar sana ya, kalau mau berkarya itu tidak harus menunggu fasilitas itu ada. Tetapi fasilitas itu sebenarnya hanya mendukung. Tetapi berkaryalah mulai dari apa yang ada di sekitar kita, apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita misal bisanya kan sekarang udah ada gadget ya, belum ada apa-apa nih, kita bisanya cuma pakai HP, coba aja dulu pakai HP gitu. Nah kalau misalkan nih kita langsung mengandalkan dengan yang mungkin sudah proper, sudah ada ya, tiba-tiba tuh nanti ketika alat-alatnya trouble atau mungkin kita dihadapkan sebuah masalah, terus kita akan bingung gitu. Kita akan bingung. Tetapi kalau kita memulainya dari bawah, dari nggak ada apa-apa tuh, kalau kita dikasih alat, kita dikasih fasilitas, kita nggak kaget. Justru kita akan lebih melakukan yang terbaik daripada sebelumnya gitu. Jadi jangan pernah mengandalkan berkarya itu harus ada fasilitas, tetapi mulailah sejak sebelum ada fasilitas. Oke, kalau fasilitas ini sendiri juga kan cuman kayak penunjang ya. Betul. Sebelumnya juga kan harus ada usaha-usaha dari diri kita sendiri juga. Betul. Oke sih, best banget sih Karina ini, kayak sosok yang sangat menginspiratif banget ya. Amin. Gak salah sih, jebolan SMK Ma'arif 1 Kebumen ini gak ada yang gagal ya. Bener-bener kayak jadikan sosok yang sukses, menginspiratif banget. Oke sih. Amin. Pasti aku juga percaya sih teman-teman SMK Ma'arif 1 Kebumen dengan adanya progres Ma'arif sekarang tuh pasti nanti lulus semuanya jadi orang. Aku percaya sih, apalagi skillsnya itu udah dibentuk dari sekarang. Jadi lulusan Ma'arif 1 pasti bakalan jadi orang-orang sukses semua kalau mau belajar, kalau mau mencoba mengeksplor skill-skill kalian. Oke, next sampai di sini aja kali ya podcast kita kali ini. Tunggu nih podcast menarik selanjutnya hanya di Marwan Podcast, podcastnya anak Marwan. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.